Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas kurangnya pemahaman pengembangan teknologi informasi guru BK SMK swasta Gema Bukit Barisan. Dengan dosen pengampu Pak Rafael Lisinus Ginting SPD MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami terdiri dari Abdillah Saputra Sinaga, Aida Arifah Nur, Jumatri, Nurul Akma Febri Ritonga, Widatul Marhama Abaqah Lubis, dan Yulia Citra. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memasuki bagian pertama, yaitu bagian A, terkait dengan kasus yang kami amati di sekolah. Nah, kami melakukan pengamatan di salah satu sekolah, yaitu SMK Swasta Gema Bukit Barisan Tanjung Merawah. Nah, di mana pengamatan yang kami lakukan tertuju pada bagaimana layanan diberikan kepada para siswa. Apakah teknologi informasi dimanfaatkan atau bagaimana di sekolah tersebut. Nah, dari pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwasannya di SMK Swasta Gema Bukit Barisan Tanjung Merawah, kami menemukan kasus di mana adanya permasalahan perkembangan teknologi informasi di bidang BK, yaitu tidak semua guru BK atau konselor mampu beradaptasi dengan teknologi informasi. Nah, ketidakmampuan guru BK tersebut dalam menggunakan teknologi atau gaptek dalam penggunaan teknologi yang seperti kita ketahui akan berdampak terhadap bagaimana proses dan hasil layanan yang diberikan kepada para siswa. Nah, sebagai contohnya yang kami amati dari sekolah tersebut, di mana guru BK atau konselor hanya memberikan layanan berupa layanan dengan metode ceramah tanpa menggunakan teknologi sebagai media. Maka dari hal tersebut akan terdampak di mana peserta didik mengalami kebosanan serta tidak maju dalam teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebosanan yang dialami oleh para siswa, maka perlu adanya konselor ataupun guru BK dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, teman-teman, dari kasus yang terjadi di sekolah tersebut, tentu juga banyak terjadi di sekolah lain atau guru yang berada di berbagai sekolah, terkhusus di daerah kita sendiri. Nah, tentu jika dilihat dari manfaat teknologi sendiri bagi penyampaian informasi yang lebih mudah, maka perlu rasanya guru BK bisa mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan penyesuaian terhadap teknologi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan beberapa solusi yang kiranya dapat diterapkan agar guru BK tidak gaptek terhadap teknologi. Nah, jika dilihat lagi, pada saat ini pun siswa terkhusus di tingkat SMA atau SMK lebih banyak mencari informasi dari berbagai media informasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Maka secara tidak langsung, guru dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan keadaan atau perkembangan teknologi sekarang. Nah, teman-teman, dengan demikian kami akan membahas atau mengajukan beberapa solusi. Yang kedua itu ada pengajuan solusi. Ada beberapa layanan BK untuk siswa di era digital ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk memberikan motivasi sukses kepada anak-anak di era digital sehingga memiliki masa depan studi dan karir yang cemerlang. Adapun layanan yang dapat diberikan berupa layanan peminatan tentang studi lanjut untuk setiap anak. Layanan pengembangan bakat dan minat, kemudian juga kolaborasi sekolah dengan instansi kerja perusahaan untuk memberikan wawasan kerja sesuai dengan potensi dan keahlian siswa. Layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media interaktif yang mudah diakses oleh siswa, di antaranya film, video, makro, media flash, edukatif games, dan sebagainya. Lalu layanan bimbingan konseling yang bersifat kuratif dengan sistem e-konseling atau electronic counseling. Layanan dengan sistem ini bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan guru BK, misalnya dengan menggunakan aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Lalu layanan BK yang menggunakan media atau sarana yang mendukung dan disukai siswa seperti LCD proyektor, laptop yang terkoneksi internet, MP3, player, pemanfaatan telepon. Lalu layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Sangat ditekankan adanya kolaborasi, yaitu kerjasama guru BK dengan stakeholder, sekolah dan luar sekolah untuk menyelenggarakan layanan BK. Fokus utama dalam bimbingan dan konseling komprehensif adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal.
Bimbingan konseling komprehensif bersifat wajib bagi semua peserta didik. Artinya siapapun bisa mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya bimbingan konseling komprehensif diharapkan tidak ada lagi anggapan bahwa layanan diberikan hanya untuk peserta didik yang bermasalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan media yang bisa digunakan guru bimbingan konseling. Nah, media yang bisa digunakan guru bimbingan konseling terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada website atau situs, yang kedua ada telepon atau handphone, yang ketiga ada email, yang keempat ada chat, instant messaging, dan jejaring sosial, dan yang kelima ada video conferencing. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu yang pertama website atau situs. Nah, dalam menyelenggarakan konseling online, guru BK dapat menyediakan sebuah alamat situs. Nah, situs ini menjadi alamat untuk melakukan praktek online, sehingga klien yang ingin melakukan konseling online dapat berkunjung ke situs tersebut terlebih dahulu untuk selanjutnya melakukan konseling online. Nah, untuk dapat memiliki website, konselor dapat bekerjasama dengan perusahaan dan para pakar bidang web developer. Nah, konselor dapat memilih bentuk desain web yang diinginkan melalui dari HTML, PHP, dan website yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, yang kedua itu ada telepon atau handphone. Nah, lebih sederhananya, konseling online dapat dilakukan dengan memanfaatkan telepon, yang dimana konselor dan klien bisa saling terhubung dengan menggunakan perangkat ini. Nah, konselor dapat mendengar dengan jelas apa yang diungkapkan kliennya melalui fasilitas telepon atau handphone. Nah, dengan fasilitas ini pula konselor dengan segera dapat merespon apa yang dibicarakan oleh kliennya. Nah, yang ketiga itu ada email. Nah, email itu merupakan singkatan dari pesan berbasis teks yang dikirim dan diterima secara elektronik melalui beberapa komputer atau telepon seluler. Nah, email merupakan cara pengiriman data, file teks, foto digital, atau file-file audio dan video dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, dalam suatu jaringan komputer. Ada banyak penyedia akun email gratis seperti Yahoo, Gmail, IM, Mail, Telkomnet, Plaza, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang keempat itu ada chat, instant messaging, dan jejaring sosial. Nah, chat dapat diartikan sebagai obrolan, namun dalam dunia internet, istilah ini merujuk pada kegiatan komunikasi melalui sarana berapa baris percakapan itu sendiri, yang dikenal dengan istilah chatting. Nah, percakapan ini bisa dilakukan dengan saling berinteraktif melalui teks maupun suara dan audio. Nah, berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting ini seperti Skype, YVE, Messenger, Facebook, Twitter, dan MySpace yang di dalamnya juga tersedia fasilitas chatting. Nah, yang terakhir itu ada video conferencing. Nah, video conferencing atau dalam bahasa Indonesia disebut video konferensi atau pertemuan melalui video. Nah, pertemuan ini dibantu oleh berbagai macam media, jaringan seperti telepon atau media yang lainnya yang digunakan untuk transfer data video. Nah, alat khusus video dan klien dapat menggunakan fasilitas video konferensi yang terdapat pada beberapa aplikasi instant messaging yang di dalamnya sudah menyediakan fasilitas video call. Oke, kita masuk pada bagian C, yaitu validasi. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan jurnal yang kami ambil dengan judul jurnal yaitu Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia pada tahun 2019, mengatakan bahwa jika memang benar guru itu membutuhkan pengetahuan tentang teknologi, sehingga guru harus melakukan suatu solusi pertama
karena suatu hal yang sangat penting teman-teman. Jadi pada jurnal ini juga menjelaskan bahwasanya memang dengan adanya sebuah teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, adapun pengaruh positif penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia diantaranya yaitu sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Selanjutnya munculnya media massa khususnya media elektronik seperti jaringan internet, media online, laboratorium komputer di sekolah, dan lain-lain sangat membantu baik bagi pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, selain pengaruh positif, ada pula pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan di Indonesia, teman-teman. Di antaranya itu, siswa menjadi malas belajar. Nah, jadi dengan adanya kemajuan sebuah teknologi seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar. Contohnya seperti penggunaan gadget, laptop dengan jaringan internet. Nah, jadi hal inilah yang membuat siswa menjadi pribadi yang malas belajar. Nah, terkadang itu banyak di antara mereka yang hanya menghabiskan waktu mereka itu untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata, bukan untuk menambah pengetahuan. Seperti contohnya bermain game online, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain yang semuanya itu akan berpengaruh terhadap minat belajar mereka sendiri. Oke, baik teman-teman, berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai seorang calon guru BK agar kita tidak menjadi guru gaptek. Yang pertama adalah pelatihan online. Nah, jadi di masa pandemi ini semua pekerjaan banyak dilakukan di rumah, baik bekerja maupun belajar. Nah, jadi sekalipun ada beberapa guru yang mengajar dan bertatap muka dengan para siswanya, tetapi di masa ini seorang guru banyak mengajar dari rumah. Jadi, hal ini menjadi alasan kuat untuk seorang guru mengajar menggunakan media digital atau teknologi pendidikan. Nah, namun dalam kenyataan tidak semua guru memahami hal itu. Oleh karenanya, bagi guru yang tidak memahami bagaimana menggunakan media teknologi, maka harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan secara online. Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta. Lalu yang kedua, berlatih di rumah. Nah, belajar bukan hanya kewajiban bagi siswa, tapi juga bagi seorang guru agar kompetensinya terus meningkat. Nah, oleh karenanya, bagi seorang guru tidaklah cukup untuk mengajar apalagi berdasarkan textbook semata. Padahal tuntutan dalam pendidikan adalah semua pengetahuan yang dimiliki siswa harus didasarkan pada tekstual dan kontekstual sehingga apa yang disampaikan oleh seorang guru selalu up to date dengan informasi kekinian dan siswa tidak akan ketinggalan informasi yang sudah difilter oleh guru lantaran guru tersebut kalah cepat dari siswanya dalam mendapatkan pengetahuan. Lalu yang ketiga, memahami aplikasi pendidikan. Nah, di era digital ini banyak ditemukan berbagai macam aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran. Bukan hanya di internet, tapi di HP, seorang guru pun banyak ditemukan aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan sarana dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, untuk itu, tidak ada alasan bagi guru untuk tidak mencoba dan menggunakan beberapa aplikasi yang memungkinkan sangat berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sarana dukungan secara elektronik akan memudahkan dalam pengajaran secara online. Jadi, dengan memanfaatkan media digital seperti buku elektronik, maka pemahaman terhadap materi pembelajaran akan mudah dicapai, di samping ada sarana-sarana dukungan lainnya. Lalu yang keempat adalah kolaborasi dengan sesama guru. Nah, di era digital ini, pemerintah sedang
menggalakkan bagaimana masyarakat mampu menggunakan internet untuk berbagai keperluan. Nah, salah satunya itu adalah internet dalam pendidikan. Nah, maka setiap masyarakat dituntut untuk memahami fungsi daripada internet. Jadi, peran internet bagi seorang guru adalah memberikan informasi secara luas dan solusi tepat dalam memudahkan penyampaian materi pelajaran kepada siswa. Lalu mengingat kompleksnya informasi di internet, maka dibutuhkan sekali kompetensi menyaring berbagai informasi di internet, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi. Kemanapun menyaring informasi, tidak semua guru memiliki karena bergantung pada kemampuan cara memahami teknologi internet. Nah, oleh karena itu, kerjasama antara seorang guru dengan guru lainnya diperlukan untuk mewujudkan sistem kolaborasi yang bertujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sebaik-baiknya dan memenuhi kualitas pendidikan. Baik, masuklah kepada kesimpulan. Hasil dari pengamatan yang kami lakukan di sekolah SMK swasta Gema Bukit Barisan Tanjung Merawa, kami menemukan kasus di mana adanya permasalahan perkembangan teknologi informasi di bidang bimbingan konseling, yaitu tidak semua guru bimbingan konseling atau konselor mampu beradaptasi dengan teknologi informasi. Ketidakmampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi, yaitu seperti yang kita ketahui akan berdampak terhadap proses dan hasil layanan. Sebagai contohnya, dari yang kami amati di sekolah tersebut, di mana guru BK atau konselor hanya ceramah tanpa menggunakan teknologi sebagai media, maka peserta didik mengalami kebosanan. Kebosanan peserta didik menyebabkan peserta didik tidak tertarik dan pesan yang disampaikan tidak bisa diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebosanan peserta didik dalam mengikuti layanan, maka penting bagi guru BK atau konselor untuk memanfaatkan teknologi informasi ini. Nah, solusi yang bisa kami berikan kepada seorang guru BK agar tidak menjadi guru gaptek, yaitu dengan pelatihan online, berlatih di rumah, memahami aplikasi pendidikan, dan kolaborasi dengan sesama guru yang lain. Nah, sekian dari kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih.